Gini Pak, berkaitan dengan upaya membongkar kejujuran ya. Ini kan melawan ketidakjujuran ini Pak, mantan presiden kita ini. Boleh diceritakan Pak, waktu di UGM gimana ceritanya Pak? Karena wakil rektor kelihatannya ada hal yang kurang jujur disampaikan, yang katanya hanya 3 orang, padahal yang datang sebetulnya banyak. Terus ada upaya untuk menghambat jalannya ke UGM waktu di tol, bisnya kena paku pasang ranjau gitu. Jadi waktu di UGM boleh diceritakan Pak? Wah, kalau apa yang tim TPUA itu saya nggak paham, Pak. Oh, Masalahnya dihadang atau apa, sengaja atau enggak, tapi mereka terlambat. Katanya ada insiden apa gitu, truk di jalan. Oh, betul. tapi saya kan nggak bersama dengan tim TPUA. Oke, jadi bertemu di sana gitu Pak ya? Ya, jadi bertemu di sana dan dengan Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa ya ketemunya di UGM. Nggak ada pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Nah, ketika bertemu itu gimana Pak? Boleh diceritakan suasananya Pak? Situasinya seperti apa Pak? Jadi pertemuannya itu sebenarnya kan dikasih setelah bersurat tim TPUA Pak Ya, kepada UGM kan bisa kasih jatah 5 orang ya, dengan waktu pertemuan hanya 1 jam, jam 8 sampai jam 9 ya, dan jam 8 sampai jam 9 pagi tanggal 15 April 2025 itu. Dan ya. balasan dari UGM itu selain itu adalah mengatakan bahwa Rektor UGM ya, Profesor Ova Emilia itu Ya. berhalangan hadir itu tanggal 15 April itu. Ternyata pada saat di pertemuan kita tanya Bu Opa sebagai pemegang Rektor. otoritas tertinggi di UGM katanya ke Jakarta gitu. Itu yang kita sesalkan padahal sudah jauh-jauh hari disurati. Ya tentu kami ingin statement-statement itu keluar dari otoritas tertinggi UGM gitu Pak. Nah, Baik. pada saat kami sekitar jam 8.20 lah ya, masuk, itu ternyata pihak dari tim TPUA yang seharusnya penyelenggara pertemuan tersebut ya Pak ya, dari sisi Ya. itu, nggak hadir, nggak bisa hadir tepat waktu, karena ada hambatan di jalan tol. Saya juga pada Ya. saat menghubungi Pak Damai hari Lubis sehari sebelumnya, saya sudah katakan, kenapa terlalu berangkatnya itu jam 6 sore gitu. Terlalu mepet Kan ya Pak saya ya? tanya, Pak, sudah di mana besok siapa yang mengkoordinir kan gitu. Saya tanya, Pak. Nah, ini mau berangkat karena emak-emak jadi jam 6 sore gitu katanya. Nah, tiba-tiba pada saat pagi saya hubungi lagi, ada hambatan sehingga menyebabkan mereka terlambat 3 sampai 6 jam gitu. Itu yang kita sesalkan sekali sih. Nah, akhirnya Oh, hanya kami bertiga yang ada di sana, Pak. Meskipun ada Pak Amin Rais, karena mungkin tidak ada di dalam list tersebut, jadi ditolak oleh UGM. Jadi kami tiga aja yang masuk, saya, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Iva. Tifa. Dr. Tifa gitu, Pak. Nah, pada saat pertemuan ya kami kaget. Kami kira hanya pejabat saja di situ kan. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bu Wening gitu ya. Ya. Udar apa namanya nama lengkapnya. Pokoknya Bu Wening. Terus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu Pak Ari Sujito, terus ada Sekretaris UGM ya, Pak Andi Sandi, terus Ketua Senat Fakultas Kehutanan Afri Awang, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta. Jadi kalau nggak salah 5 atau 6 gitu mereka. Terus di belakangnya mereka ada juga orang-orang yang diakui sebagai rekan-rekan sesama alumni Pak Joko Widodo. Kita juga bingung kok UGM membawa alumni juga kan mereka kan harusnya nggak terlalu penting di situ. Nah itulah akhirnya dihitung Pak Dr. Roy Suryo 16 orang, kami cuma 3 orang Pak. Oh, Gitu. Nah, hal yang paling sebelum masuk ke poin ini, hal yang paling mengagetkan adalah pada saat di akhir session gitu, di akhir pertemuan itu, ya. kan saya masih positif thinking ini Pak. Almater saya Mas Gajah Mada memberikan
apa namanya kesempatan kepada media di dua sisi, di dua pihak gitu. Iya, iya. Nah, di akhir pertemuan ya, sekitar hampir mendekati akhir pertemuan, itu saya baru tanya, loh ini bukan live streaming ya? Gitu. Maksud saya kan transparansi Pak, Hmm, keterbukaan. Gitu. hmm, Terus ini medianya nggak nggak live streaming? Enggak katanya. Terus ini medianya dari siapa? Siapa saja? Media internal kata Wakil Rektor itu Bu Wening itu. Loh, hmm, kok begini? Harusnya kan dua sisi diberikan gitu loh. Hak yang hmm. sama. Misalnya 10 wartawan di situ ya 5 dari apa luar ya 5 dari internal UGM. Makanya saat itu saya bilang ya harusnya ini full video ini diberikan ke media di luar gitu kopinya supaya nanti tidak penjelasan sepihak. Itu yang saya hindari Pak, penjelasan sepihak dari UGM. Saya minta itu, iya katanya Bu Uni itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan itu. Tapi sampai sekarang ya nggak ada. Sampai Oh, sekarang. File ketika video itu itu ya mereka kuasai dan tidak mereka rilis sampai sekarang. Hanya jadi tidak pihak ada pada saat wartawan. yang Jadi tidak ada ada Pak wartawan yang wartawannya meliput. katanya internal UGM atau entah apalah pokoknya yang sampai yang mereka setujui masuk ke dalam itu loh. Hmm. Itu yang sampai saat ini saya sesalkan. Kenapa penjelasan sepihak mereka sudah begini-begini di pertemuan itu, biarkan saja setel video itu sehingga publik yang menilai gitu loh. Jangan Ya. digiring. Kami sudah membuka bukti bla 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 tentang KKN, padahal nggak ada KKN. Mereka kasih bukti akademik Joko Widodo melaksanakan KKN. Saya tanya, mereka katakan masih kami cari. Berarti kan nggak ada. Kalau Ini yang rumit. Kalau yang kemudian kita lihat ada semacam bundel gitu ya, ada KRS, ada clipping, ada bukti-bukti dokumen punya Jokowi. Apakah itu waktu bertemu dengan Bapak itu diperlihatkan, Pak? Kosong, Pak. Di atas meja mereka kosong. Tidak ada Cuma apa-apa. buku, nggak ada apa-apa. Buku tulis saja. Nggak ada mereka membawa sesuatu. Itulah klaim sepihak. Makanya harusnya media menekan gitu loh. Publish itu secara utuh. Kami tidak mau secara sepihak menerima klaim UGM gitu loh, Pak. Lebih baik itu semua dilepas. Yang video mereka itu ada berapa wartawan atau apa media di situ, ya itu harus dilepas supaya jangan media massa ini kan sekarang menggiring. Seolah-olah sudah diberikan bukti-bukti itu padahal tidak ada. Hanya ada dua yang mereka kasih. Itu pun setelah diminta Dr. Roy Suryo. Yang pertama adalah skripsi Joko Widodo. Yang Ya. sebelumnya tidak ada di depan meja mereka. Terus akhirnya Mm-mm. dicari di luar, diambil. Terus dipoto sama Pak Roy Suryo. Roy. Ya, Mm. mengkonfirmasi apa pertemuan saya ketika saya datang apa ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sekitar tanggal berapa? 22 Maret tuh. Nah, bulan Maret saya datang. Nah, mengkonfirmasi bahwa di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu, ya, itu tulisannya sudah Times New Roman yang belum ada di tahun itu. Bapak sendiri mungkin kuliah saat itu kan. Nah, 1985 masih mesin ketik, Pak. Apalagi di UGM Kampus Rakyat, itu sudah Times New Roman. Yang kedua, tidak ada tanggal pengujian skripsi. Dikonfirmasi, Mm. artinya apa yang saya foto pada saat kedatangan saya ke Fakultas Kehutanan, ya, Perpustakaan Kehutanan, itu yang terkonfirmasi saat itu oleh Dr. Mm. Roy Suryo dan Dr. Tipa. Tiba. Samping itu juga tidak ada lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji. Namanya tidak ada. Terus dosen-dosennya siapa? Dan mereka jawab, para wakil rektor itu tidak ada. Makanya saya bilang, kalau tidak diverifikasi oleh dosen penguji, berarti itu skripsi toilet paper. Karena Mhm. yang bertanggung jawab terhadap isi adalah dosen penguji, bahkan lebih tinggi otoritas dosen penguji daripada pembimbing. Karena dialah yang bertanggung jawab memverifikasi isi. Bagaimana mungkin tidak ada? Nah, itu yang pertama yang mereka kasih. Baru yang kedua dan ini yang terakhir mereka berikan adalah ada harusnya kalau video itu dirilis ada seorang eh, katanya alumni bersama Joko Widodo namanya Saminuddin Barorito. Ya. Nah, di situ kedua wakil rektor tersebut ya Pak Aris Sujito dan Bu Wening ya itu meminta saya untuk melihat skripsi dari itu teman
baru Saminuddin Baru itu ada namanya di apa buku album Joko Widodo itu yang menyebar di media sosial, salah satunya Saminuddin Baru itu. Ya. Nah, mereka meminta saya Apa juga urgensinya suruh melihat skripsi orang itu, Pak? untuk membandingkan bahwa lembar Oh, pengesahan di itu yang miliknya Saminuddin Baru ini sama dengan punyanya punya Pak Joko Jokowi. Widodo. Saya diminta itu, Pak. Hmm. Nah, saya foto. Terus saya tanyakan, kenapa ini lembar pengesahannya putih? Si cukup putih, padahal sudah usia 40 tahun, tahun Ya, 1985. Ya memang seperti itu apa adanya, katanya. Terus yang kedua, ini di mana dicetaknya? Saya tanya, di percetakan perdana. Terus kok bisa seperti ini pakai pakai font Times New Roman yang belum ada saat itu, dengan prosesor pun cuma versi DOS yang bergerigi, tapi ini kok cantik sekali. Ya nggak ya, tahu, katanya. Ya itu pokoknya saya kasih data, ketikan saya kasih itu. Jadinya seperti itu. Nanti kalau Bapak apa di X saya juga ada, tapi kalau apa nanti saya kasih ke email. boleh, Pak. Nah, ternyata Pak, saya foto lah itu Pak, khususnya lembar pengesahan skripsinya ya Saminuddin Ya, Baru itu. Pada ya, saat saya berada di keluar, setelah keluar, terus podcast kami di Santana TV YouTube channel, saya lihat-lihat lagi, saya baca, baru tahu saya di luar. Ternyata lembar pengesahan skripsi dari Saminuddin Baru itu tulisannya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Tesis untuk hmm, magister. Terus magister Fakultas Kehutanan itu baru didirikan tahun 93. Terus Kehutanan UGM, bagaimana mungkin ini tesis? Makanya saya bilang UGM mereproduksi, tetapi tidak cermat untuk menipu saya. Makanya saya bilang tim TPUA untuk menuntut itu wakil rektor UGM, menyuplai data, tipuan kepada kami. Bagaimana mungkin Dewan Penguji Tesis untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan, Pak? Jadi inilah Pak, makanya kebohongan akan terus ditutupi dengan kebohongan dan kebohongan. Terkait dengan KKN, ya kalau video itu dirilis, kalau mereka berani ya, saya sudah minta, itu jelas mereka katakan masih kami cari. Artinya apa? Data KKN Joko Widodo belum dimiliki oleh apa namanya pihak UGM. Makanya saya bilang supaya bisa waktu saya datang langsung saya pergi ke lokasi KKN-nya Pak Joko Widodo biar kita verifikasi bersama. ya. Masih dicari, Pak. Makanya saya bilang jejak akademik yang susah dimanipulasi adalah kuliah kerja nyata. Itu paling susah. Ya. Kenapa? Di situ berkumpul sejumlah mahasiswa dari sejumlah fakultas. Dan tidak mungkin seorang mahasiswa UGM bisa lulus mendapatkan gelar sarjana tanpa melaksanakan kuliah kerja nyata. Karena sejak 1979 KKN sudah wajib di Universitas Gajah Mada. Ya. Nah, makanya mereka cari aman. Dikatakan tidak masih mencari. Jadi kalau ada konpres mengatakan mereka sudah menunjukkan bukti KKN itu di mana? Rilis videonya supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang Ya. ada adalah pengakuan KKN itu berasal dari salah satu rekan alumninya, bukan dari bukti atau keluar dari mulut wakil rektor tersebut, tetapi katanya alumninya itu pun dia sedikit ragu-ragu. Dikatakan kalau nggak salah singkatnya, dikatakan kuliah kerja nyatanya Pak Joko Widodo itu di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, Desa Ketoyan. Nah ini kalau Kata wartawan temennya itu. Kata ya, temennya yang mengaku, kata kata temennya yang mengaku. temannya, Ah, ah. kata temannya Pak, ini bukan bukti dari atau keluar dari mulutnya kedua wakil Rektor. rektor yang hadir ya. Ya. Artinya, kalaupun nanti wartawan memverifikasi, mungkin mereka bisa menghindar juga. Itu kan hanya pengakuan dari salah satu alumni yang ada di belakang mereka gitu loh. Makanya saya Ya. malas datang ke sana. Nanti Ya. begitu saya verifikasi dan tidak tepat, mereka tinggal menghindar dengan statement bahwa itu keluar dari pengakuan ini kan Ya. gitu. Jadi Ada- apapun itu, bundel yang Bapak bilang yang di bawah itu nggak ada Pak di bawah Pak. Oh, enggak dibawa. Oh, ternyata Iya, dia membukanya setelah selesai itu, Pak. Setelah selesai iya. pertemuan. Jadi Ya. kalau ini statement saya ini bisa direkam.
bahkan dipublikasikan ya. Nggak ada mereka bawa dokumen apapun kecuali yang tadi itu. Skripsi dari Joko Widodo itu pun setelah diminta oleh Dr. Suryo, dan yang kedua skripsi dari Saminuddin Barurito itu pun mereka yang Berbeda. merekomendasi saya apa artinya untuk saya lihat yang seharusnya sebenarnya itu tidak tidak saya minta gitu. Yang saya minta itu kan jejak akademik dari Pak Joko Widodo masuknya lewat apa? Skalukah, perintis 1, perintis 2, transkripsinya, transkrip nilainya bagaimana, KRS-nya, kartu rencana studi, KHS-nya, data akademik terkait kalau ada kuliah kerja lapangan, misalnya PKL, praktek kerja lapangan, atau data kuliah kerja nyata, lembar pengesahan pengujian skripsinya, dan lainnya, itu nggak ada benda yang ditunjukkan itu, Pak, kosong. Mereka cuma mencatat di buku tulis. Dan ini bisa dipublikasikan statement saya ini, saya berani tanggung jawab. Dan kosong. Jadi itu yang bundelnya itu nggak ada di depan mereka. Sama sekali, Pak. Ketika mereka tidak membawa data-data pendukung, itu Bapak tanyakan dan jawabannya apa, Pak? Jawabannya ya, Kak, saya kan agak naik tensi itu. Ya, Kenapa mereka tidak siap kami datang gitu loh, kan? Gitu. Terus dijawab oleh sekretaris UGM itu, Andi ya. Sandi ya, Dr. Andi Sandi. Loh, ini kan kita halal bihalal, terus silaturahim. Dan kalian tidak punya hak untuk agar kami berkewajiban untuk memberikan bukti kepada kalian. Hmm. Gitu loh, Pak. Jadi artinya ya pada saat mereka di dalam pertemuan itu ya klaim bahwa mereka sudah punya seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa Joko Widodo itu menyelesaikan proses akademik sampai selesai gitu loh. Dan Jadi itu hanya analisis teknologi saya, forensik saya tidak mereka jawab sama sekali, tidak ada bantahan, tidak ada apapun. Terus mereka bilang, kalau diperlukan bukti-bukti ini, kami hanya mau menunjukkannya di pengadilan. Itu, Pak. Jadi nggak ada bukti-bukti yang bendel yang di wartawan itu, kalaupun ditunjukkan. jadi mereka berlindung pertama karena tujuannya ada halal bihalal, jadi mereka tidak berkewajiban menyediakan data itu. Setelah Ya, terdesak, mereka juga bilang kami nggak punya wewenang untuk menunjukkan itu. Jadi mereka bukan selalu Pak, benar tidak begitu, Pak ya? berwenang. Kami tidak berkewajiban untuk Berkewajiban. memberikan bukti kepada Anda. Dan Anda siapa? Kalian siapa? Gitu. Hmm. Ya, Nggak bisa arogan sekali kalian ya berarti. meminta kami untuk menunjukkan bukti itu. Jadi kalau ada konvers seolah-olah mereka membawa bundel dokumen itu, ya itu ya setelah keluar mungkin ya diambil gitu loh. Nggak Pak ada Rismon, apapun. Ya, ya, ketika di dalam ruangan itu, Pak Rismon, apakah Bapak merasa terintimidasi atau secara psikologis terteror mengingat mereka jumlahnya lebih banyak dan Bapak hanya 3 orang? enggak sih. Sudah biasa kalau cuma itu. Biasa. Ya, Hmm. biasa saja. Bahkan mungkin mereka yang terteror. Oh, begitu. Dengan Kalau pertanyaan saya kan, saya sudah siapkan 10 poin itu apa saya. Terutama ya yang lainnya juga seperti siapa dekan saat itu gitu loh. Dekan saat itu karena menurut biografi dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro bahwa dialah dekan yang menjabat tahun 1983 sampai 86. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. ya, Ya, tetapi di lembar skripsi Pak Joko Widodo itu Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Seperti yang tertulis di lembar hmm, pengesahan skripsinya. Nah, saya kan penulis, Pak. Saya tahu kalau menulis buku, kita yang menyuplai ke percetakan atau penerbitan biografi kita, karena mereka nggak tahu. ya, Nah, keyakinan saya adalah ya Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu yang menyuplai biografinya kepada penerbit. Nah, di situ ditulis rentang 1983 sampai 1986 dialah dekannya, bukan Profesor Dr. Profesor Dr. Sunardi Prawiro Atmojo. Selanjutnya saya tanyakan juga di media atau di YouTube, saya bilang bahwa Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo lah sebagai dosen pembimbing pembimbing. skripsi. Ya, Terus Pak Kasmujo juga mengatakan dia pembimbing skripsinya. Ternyata kan
terkonfirmasi dalam pertemuan tersebut. Wakil rektor itu mengatakan Pak Kasmujo pembimbing akademik. Karena Hmm. memang tidak ada pembimbing skripsi di situ di lembar pengesahan ya maupun di prakata itu yang ada adalah pembimbing skripsinya, pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Jadi hoax itu Pak Jokowi itu terkonfirmasi dari wakil rektor bahwa Pak Pak Sumujo Kasmujo itu. pembimbing akademik katanya, Hmm. bukan pembimbing skripsi. Itu aja Pak yang apa dan lainnya mengenai analisa saya nggak ada bantahan ya tadi itu kalau mau ya jumpa di pengadilan. Masalahnya Ya, kan tim TPUA sudah mengajukan bukti-bukti termasuk dari saya sejak Desember 2024 sampai sekarang kan nggak ditindaklanjuti. Bagaimana kita ketemu di pengadilan kalau nggak ditindaklanjuti? Pak, betul. kan sama saja bohong, kosong kan? Iya. Pak, setelah dari UGM, Bapak ikut ke Solo nggak? Iya, saya ikut ke Solo. Malamnya kan saya bertanya, koordinatornya di situ adalah eh, Pak Damai Hari Lubis Iya, dan Pak Rizal Fadila. Terus iya. ah, aman nggak? Saya bilang karena ada Hercules di situ, katanya Iya. menandai orang yang apa namanya, yang masih meributkan masalah ijazah palsu. Terus Iya. saya tanya, datang aja gitu. Jadi Heeh. saya datang, terus dari Jogja, terus saya datang, tiba-tiba saya mampir ke sebuah Indomaret, Mhm. terus Pak Damai Hari Lubis itu mengatakan stay di kendaraan, stay di mobil, Hmm. gitu. Biar kami saja yang maju, berbahaya, katanya gitu. Hmm. Jadi Oh, dikoreksi apa namanya yang pemberitahuannya sebelumnya di malam itu di WA, terus dikoreksi lagi, sehingga saya disuruh bertahan di dalam mobil. Akhirnya itulah saya berada di sekitar situ, di sekitar Jalan Kutai Utara, tetapi saya bertahan di dalam mobil menunggu apa informasi berikutnya dari Pak Damai Hari Lubis dan Pak 3 orang Rizal ya. Fadila. Eh, Akhirnya saya sampai selesai mereka mengatakan udah kami bertiga yang masuk gitu Bu Ya, Bu apa Kurnia, Pak ukurnya Rizal Fadila dan Pak Damai Hari Lubis. pada Gitulah Pak PAL. ceritanya. Dari mobil Bapak ke rumah Pak Jokowi jaraknya berapa meter kira-kira, Pak? Ya saya sekitar 1 kilo lah begitu dari 1 kilo. situ. Dan Ya itu saya masa tunggu. banyak, Pak ya? Masa banyak sekali. Apa alap-alap Saya nggak Jokowi bisa gitu ya? lihat Pak di situ. Di posisi itu saya nggak bisa lihat. Tapi saya Hmm. menunggu di sekitar itulah, menunggu informasi apakah saya bisa datang, aman nggak menurut Pak Damai Lubis. Kalau bisa, saya diinformasikan, tetapi sampai selesai Pak Damai Harun Lubis mengatakan saya tetap ada di mobil demi Hmm. keselamatan katanya. Berarti ada kemungkinan Pak Damai Hari Lubis ini menduga kalau Pak Rismon ikut ke rumah Pak Jokowi, kemungkinan akan ada penolakan dari Hercules ya Pak ya? Kemungkinannya ya? Ya kemungkinan lah Pak, kan mereka ada di situ, di antara keramaian itu. Ya bisa jadi saya menjadi target buruannya kan Pak. Padahal Ya, kalaupun ada pengadilan nanti saya kan masih diperlukan daripada betul, mati kontrak, Pak. betul. Kalau keberadaan Egy Sujana betul memang ditangkap Pak ya? Informasi yang Bapak dapat. Menurut WA dari Pak Damai Harun Lubis memang ditangkap, katanya nginap gitu loh. Tapi saya nggak tahu apa permasalahannya, Pak. Ya Permasalahan dia, persisnya apa? Tapi hmm, katanya berhalangan datang ke Jogja dan Solo katanya karena ditahan atau apa diperiksa pengaduan, mungkin pengaduan ini ceritanya ya, ya mereka kalau pengaduan. dari berita yang beredar karena otak TPUA-nya Pak Egy Sujana, dia kan Nah, ketuanya. itulah Pak, kan Iya, Bapak sekarang tinggal puzzle aja lah, ya. iya betul. Mobil saya dirusak 2 kali, terus Iya, ban betul. disayat, ya bagian kanan, depan, belakang, puzzle aja Itu lah. kapan kapan terjadi itu Pak? Kapan terjadi kok nggak seminggu sebelum ya? 9 April ya, 9 April, sekitar yang kedua itu 9 April Oh, 9 April. 2025, iya. Jadi Iya. 7 hari, 6 hari ya sebelum apa? Sebelum tanggal 15.
Bapak puzzle aja lah, Ya, Pak Egi ditahan. Terus saya mobil dirusak. Tiba-tiba ada Hercules datang. Terus di tol ada hambatan. Kan Bapak bisa masuk ya, insting wartawannya kan itu betul. semua bukan kebetulan, Pak. Iya. Puzzle satu lagi yang berkaitan dengan kebohongan yang tak bisa dibantah lagi nih Pak. Jadi saya tadi pagi melihat video, video itu adalah kumpulan dari mahasiswa pencinta alam yang melakukan pendakian gunung ke Kerinci. Nah, sebelumnya kan Pak Jokowi juga pernah ngumpulin orang-orang pencinta alam Iya, katanya. iya, Di iya. dalam video itu Jokowi bilang yang naik Kerinci 18, tapi kemudian dikoreksi oleh peserta yang lain 16. Tetapi yang betul-betul pencinta alam UGM, mahasiswa UGM pencinta alam itu ternyata cuma 8 orang gitu loh. Jadi itu udah terbantahkan gitu loh. Iya, Pak. Ngarangnya keterlaluan gitu. Belum lagi Jadi informasi yang saya baru tonton dari Pak Roy Suryo itu kan tentang SMA 6-nya kan. SMP 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 SMA P, 6 katanya ya, lulus pada saat dia lulus 1980 masih bernama SMPP. iya betul. Tahun 1985 baru bernama SMA 6 Surakarta. Itu yang sedang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik di Solo. Jadi ini Solo. sudah berantakan, Pak. Kalau ini benar ya, SMA saja berantakan, S1 juga berantakan, berarti dia lulusan SMP. Gitu loh, Pak. Iya. Jadi menurut Bapak kira-kira Jokowi ini melakukan kebohongan itu disengaja Pak ya dari seluruh ijazahnya untuk menutupi identitas aslinya atau apa Pak dugaan Bapak? Ya kalau sampai SMA, SMP, SD juga nggak berani menunjukkan di persidangan Bambang Tri dan Gus Nur, ya saya kira dugaan itu semakin kuat, Pak. Cuma kalau saya, karena saya lebih menguasai teknologi dalam percetakan software dan segala macam di tahun 19 di bawah 1990, karena saya 1994 saja Pak ya kuliah di Teknik Elektro UGM, itu Ya, saya masih pakai DOS Pak, disk operating system ya, dengan apa word processor itu paling GWriter, terus Word Perfect dan WordStar. Bagaimana mungkin 1985 menggunakan teknologi yang jauh lebih tinggi pada saat saya masuk 1994? Itu kan nggak mungkin, Pak. Coba, Pak. itu sudah Dan mereka terbantahkan mungkin ya. tidak bisa menjawab itu. Iya, Ada nggak ahli di UGM, saya tanya pertemuan itu, yang bisa menerangkan bagaimana memproduksi lembar pengesahan skripsi secanggih ini tahun 1985? Kalau ada, ayo kita rekonstruksi bersama. Saya iya, pun akan minta maaf kalau bisa dilakukan. Memproduksi lembar pengesahan secantik ini dengan iya, apa namanya penyejajaran ke tengah, center iya, justified yang sangat sempurna, lebar antar kata itu sudah sangat bervariasi, adaptif untuk menyejajarkan untuk sempurna rata tengah. Itu butuh algoritma, namanya string adjustment di dalam word processor. Itu nggak gampang, Pak. Bahkan sekarang hmm, itu license itu karena kompleksnya menyejajarkan string itu ditutup oleh Microsoft Windows. Itu tidak open hmm, public iya, algoritma itu, gitu loh, Pak. iya. Di bagian itu saya kalau tidak salah pihak UGM pernah membantah bahwa ada fotokopi yang memang menyediakan font-font seperti itu tapi hanya untuk cover sama lembar pengesahan. Kalau di dalamnya sih oke masih mesin ketik. Jadi memang Oh, ada oh, fotokopi tidak prima di sama dalam Sanur apa? saya bantah ke Dr. Sigit Sunarta. Hmm, Makanya pada saat membantah saya bilang itu riset dulu. Dikatakan foto apa percetakan prima, padahal Joko Widodo lulus tahun 1985 menurut data mereka. Prima itu baru berdiri tahun 1986 ya, dan itu baru berupa penjilitan dan fotokopi. Jadi makanya Pak Sigit Sunarta kemarin dia terbungkam gitu loh. Makanya ketika membantah apalagi seorang dekan itu hati-hati gitu loh. Bagaimana mungkin Joko Widodo lulus tahun 85, ya Prima berdiri tahun 86. Itu bisa diverifikasi ditentang kita di apa percetakan Prima.
Dimulainya masih penjilitan dan fotokopi. Dan mereka beralasan juga, oh pindah ke percetakan perdana. Dibantah juga sama Pak Roy Suryo. Dia tahu percetakan perdana itu ya tidak bisa menciptakan apa ini seindah ini karena itu masih apa hand press maupun apa namanya yang manual itu Pak mencetak menata huruf baru di begini-gini digosok-gosok begini secara manual. Kenapa Pak? Untuk lekukan yang cantik seperti ini, ya, lekukan yang sempurna itu dari huruf-huruf itu terus tebal tipis, terus terjadi skala besar kecil, itu tidak bisa Pak pakai hand press Pak secantik itu. Kalau Bapak lihat buku-buku yang tahun-tahun di bawah tahun 90-an, itu pasti tepi-tepinya itu ada blackboard Pak, lebar Ya, apa namanya? Keluar dari tepi itu. ya, Ah, tintanya melebar ya tintanya. keluar dari tepi Pak. Tidak cantik, lengkungannya juga tidak cantik karena ini menggunakan algoritma kurva Bezier yang Hmm. pangkat 2 dan pangkat 3. Itu nggak bisa dibantah Pak. Makanya saya bilang kalau ada ahli kalian, ahli UGM, ayo kita produksi. Kita lakukan, kita produksi lembar pengesahan begini dengan teknik misalnya hand press atau apapun zaman itu. Gitu. Ya, Kalau Pak bisa, Rizwan. saya akan minta Heeh. maaf. Ya. Pak Rismon, ada netizen yang bertanya ini, apa sih sebetulnya target Pak Rismon ini, mengingat Jokowi kan faktanya sudah menjadi presiden 2 periode, faktanya pembangunan berjalan, faktanya juga apa namanya kemiskinan turun. Apa sih sebetulnya targetnya? Ekonomi berjalan dengan tang gitu. Itu debatable lah Pak ya, ekonom dan politik, pengamat. Saya jauh dari itu Pak. Saya dibilang HTI, padahal saya HKBP, Kuliah Kristen Batak Protestan. HTI dari mana? Terus saya politik. Saya sampai mati nggak mau cium tangan politisi Pak. Saya masih bisa hidup dengan keilmuan saya. Jadi itu semua penggiringan-penggiringan. Terus saya pembenci. Ya memang, saya benci penipu. Maling, penipu saya benci. Dan ini bukan Pak Usus Joko Widodo di YouTube saya semua kok saya kupas. Nah, kebetulan pada saat ini yang saya kupas, sebelumnya YouTube saya Baligi Academy semua tentang buku merah, tentang apa food estate, tentang Jessica, tentang Vina Cirebon. Nah, kebetulan pada saat saya kupas ini mungkin ada yang memviralkan, Pak. Jadi ya yang unplanned gitu, tidak Hmm. terencana gitu loh Pak. Memang saya suka yang untuk menganalisa-menganalisa. Kebetulan pada saat saya membahas ini, saya nonton keterangan dari konvers dari Pak Dekan, Dr. Sigit Hmm. Sunarta. Dibukakan dikit itu skripsinya Pak Joko Widodo, terus ada pengesahan langsung mata saya. Langsung saya download, terus saya periksa frame demi frame videonya itu. Wah, ini sudah Times New Roman. Belum ada teknologi zaman itu. Itulah yang men-trigger saya datang Pak ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu loh Pak. Hmm. Jadi ya, Hmm. ya memang udah saatnya mungkin itu terbuka. Saya sendiri nggak berencana itu untuk wah kita harus bongkar punya Pak Joko Widodo. Ya memang semua saya bahas gitu loh Pak. Pak, kalau penyelesaiannya misalnya Jokowi mengakui kemudian minta maaf gitu, itu bisa diterima Pak ya? Ya kalau saya sih terserah aja Pak. Bagaimana rakyat, bagaimana DPR. Tetapi kan begini Pak. Integritas akademik dari UGM sebagai alma mater saya ini kan juga harus dijaga. Makanya saya bilang yang paling penting kejujuran akademik. Kalau punishment kepada Pak Joko Widodo terserah rakyat. Tetapi UGM yang menjadi kebanggaan saya kuliah tahun 94 sampai 98, S2 juga tahun 99 sampai 2002. 6 tahun saya sekolah di sana. Dulu saya naik bis ALS 3 hari 3 malam untuk apa namanya untuk bisa kuliah di Yogyakarta itu kan harus dijaga. Kalau enggak ini kan akan ambruk. Apalagi terus menutupi kebohongan demi kebohongan. Tadilah ya skripsi Saminuddin Bororito ternyata tesis. Nggak mungkin UGM yang seketat itu dosen-dosennya Pak zaman itu bisa lolos itu tesis padahal harusnya skripsi. Jadi yang paling penting di sini adalah moral lessonnya adalah KPUD, KPU.
Karena ada itu dananya untuk menjejak. Ya jangan cuma terima berkas, datang ke universitas itu supaya jangan terjadi lagi. Apapun nanti Pak Joko Widodo misalnya minta maaf, ya terserah Hmm. rakyat. Tetapi kan bagi saya UGM yang pertama yang harus diselamatkan, Pak. Kalau saya mencoba menganalisa, bisa jadi kesalahan itu berada di tingkat bawahnya, di tingkat staf. Ketika orang misalnya mau daftar menjadi caleg itu kan minta legalisir itu. Dan mereka Ya. biasanya tidak secara detail bongkar-bongkar. Kalau melihat mencocokkan sudah ada lah langsung cap gitu. Nah, artinya secara institusi UGM mungkin tidak harus tidak tahu persis kejadiannya gitu. Jadi kejadian itu berada di tingkat staf yang paling bawah, Pak. Kalau itu yang benar terjadi, kenapa menutupi, Pak? Kalau UGM benar, cobalah Bapak sebagai misalnya rektor UGM, Bapak sebagai rektor UGM. Kalau tidak terlibat, buka saja di depan kita tuh kami juga alumni UGM. Nggak ada resikonya. Tetapi kan mereka lebih menutup diri, itu yang kita curiga. Terutama juga kedatangan kita justru disuplai oleh data bohong. Makanya saya semakin curiga, Pak. Masa ada skripsi ini, tesis, terus hanya ditandatangan di dosen pembimbing. Baru Rito itu. Dekannya namanya ada, tempat tanda tangan ada, kosong, Pak. Kosong, Pak. Terus penguji juga tidak tanda tangan. Masa ada skripsi begini? Terus ada juga Pak fakta lain. Ya, dikasih teman orang dalam, ya, skripsi atas nama Sri Dominingsi yang katanya lulus 1985 ini. Sigit Hardwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto. Itu semua lembar pengesahannya kosong. Nggak ada tanda tangan siapapun, baik pembimbing, penguji maupun dekan atau ketua jurusan. Artinya apa? Ini sudah sistemik kebohongan ini. Bagaimana teknologi itu, lembar pengesahan itu disamakan, disesuaikan dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, tetapi tidak ada tanda tangan di situ. Nanti saya kirim, Pak. Udah menyebar sih di media sosial semua. Jadi orang-orang itu menyesuaikan dengan kondisi skripsinya Jokowi yang sudah terlanjur viral gitu ya. Iya, Termasuk Pak. tidak ada tanda tangannya, dipaksakan untuk sama begitu ya. Iya. Padahal itu nggak masuk akal gitu ya. Makanya saya bilang, saya berani bertaruh ini. Nggak ada lembar pengesahan begini cantiknya tahun 1985, Pak. Saya sudah bandingkan di UII, mahasiswa UII, Muhammadiyah Yogyakarta. Di UGM nggak bisa. Nggak ada, Pak, di ETD mereka. Makanya pada saat pertemuan kemarin, saya tanyakan juga kepada Wakil Rektor, kenapa di ETD, Electronic Thesis and Dissertation UGM, khususnya untuk skripsi di Fakultas Kehutanan UGM, tahun 1985, cuma ada skripsi Joko Widodo. Bagaimana kita Hmm. melakukan perbandingan? Kalian sengaja kan itu supaya kita tidak bisa melakukan perbandingan. Yang ada cuma skripsinya Joko Widodo. Saya sudah cek di lokal network mereka, Pak, ETD. Kalau Bapak nggak percaya, cek aja wartawan ke sana, ke perpustakaan UGM. Ya, Cari apa skripsi tahun 1985, Fakultas Kehutanan. Itu cuma punyanya Pak Joko Widodo. ya. Pak, kenapa Bapak baru sekarang speak up? Mengapa ketika dulu Bambang Tri yang pertama dan kedua Bapak tidak ikut mendukung Bambang Tri? Ya karena kan saya nggak berkewajiban untuk mendukung mereka, Pak. Saya kan sibuk menulis, programmer. Memang saya ya termasuk iseng juga lah YouTube ini, Bali G Academy ini, gitu loh, Pak. Yes, memang pada waktunya, kalau mungkin nggak bulan kemarin, mungkin tahun depan juga saya mengupas itu. Memang nggak ada penjadwalan. Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak kemarin? Kemarin, ya saya tahu beritanya, Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ya kan, tapi karena saya masih sibuk menulis buku dan programming proyek-proyek saya, ya saya cuma tahu aja, oh ada curiga juga dikit, kayak kurang sains ya, gitu. Apakah ini politik, gitu? Karena otak saya kan Pak pembuktian, Pak. Jadi saya pikir ini wawancara bisa jadi yang dilakukan kan riset tak wawancara, Pak, teknik wawancara. Hmm. Bisa jadi yang diwawancarai juga ngarang-ngarang. Saya kan begitu orangnya, Pak. Ya, Nah, jadi saya tidak 100% percaya dengan Pak Bambang Tri, walaupun saya nonton YouTube-nya gitu, Pak. Karena kan ya saya butuh bukti gitu, Pak. ya, Itu iya. loh, Pak.
ketika bukti yang Bapak cari meyakinkan Bapak, Bapak baru bicara begitu ya, bukan karena Iyalah orang Pak. lain. Iya Pak, apalagi kan saya mengalami Pak. Operating system Unix, DOS, sampai apa namanya Macintosh, Apple, terus Windows, sama sekarang Android. Kan saya alami, jadi itu bagian dari kehidupan saya sejak 94 kuliah di Teknik Elektro UGM. Ya saya peka lah melihatnya Pak. Ya, Pak Rismond, saya lihat di VT-VT-nya di TikTok yang beredar luas di hampir seluruh handphone di Indonesia, Bapak berani sekali gitu ya menantang, bukan menantang ya, tapi melawan Pak Tito, Pak Jokowi gitu. Dan kita tahu kan mereka juga masih punya pendukung. Apakah Bapak tidak takut akan terjadi sesuatu? Kalau tentang Tito Karnavian itu kan sudah diviralkan sekarang. YouTube saya udah setahun, saya kira. Setahun yang lalu, Pak. Kenapa Hmm, saya tahu ya? Karena saya pegang bukti, Pak. Bahwa Baris Krim Polri, laboratorium komputer forensik mereka itu dipakai bukan untuk komputer forensik, tetapi studio animasi digital. Karena hmm, di metadata kasus Jessica, metadata video yang disajikan oleh Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanto sebagai ahli forensik digital yang dipakai oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Krisnamurti sebagai Dirkrimum 2016, itu di metadatanya jelas ada software e-Shop namanya. Bapak bisa Google right kanan, right soft, SOFT. Itu ada e-Shop. Itu untuk mengotak-atik lebar dan tinggi frame. Terus laju frame, kecepatan video per detik. Terus di situ ada mengubah kodek. Nggak boleh itu, Pak. hmm. Itu loh, It- makanya it- saya berani mengatakan hmm. itu. Oh, Mereka, itu iya ada. Gitu loh, Pak. itu dalam rangka PK-nya si Jessica, Pak ya? Berarti Iya, yang disampaikan PK-nya Bapak itu ya? Jessica. Hmm, Dan hmm. itu, metadata itu kan ada di dalam berita acara pemeriksaan mereka. Cuma tahun 2016, saya miss, Pak, itu, Pak. Itu BAP mereka yang saya pakai di PK kemarin itu BAP mereka tahun 2016. Cuma di 2016 BAP mereka dicatat, Hmm, dari polisi diminta nggak ada. Akhirnya pakai jalur orang dalam pengacaranya hmm, ke kejaksaan. Satu hari sebelum, kurang dari satu hari kalau nggak salah, saya maju baru dapat itu BAP itu Pak. Jadi itulah hmm. teknik-teknik semacam itu yang kita sudah data digital cuma mereka yang menguasai secara absolut. BAP hasil pemeriksaan mereka juga dikasih dengan apa namanya timeline yang sempit. Akhirnya kita Ya. tidak maksimal membela. Dapatlah itu di tahun baru-baru ini 2024 saya baca lagi setelah viral Netflix itu, terus saya baca ulang lagi metadatanya, saya periksa lebih detail lagi, baru saya temukan loh ini Erecop ngapain ada di sini di metadata dari file-file video tersebut, dan banyak ribuan frame dia hilangkan. Sudah saya jelaskan juga 2016 dia diterima oleh hakim. Terus saya jelaskan Ya. lagi di PK, mengakunya ya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanto itu metadatanya salah ketik. Kan luar biasa, metadata video itu nggak diketik, bagaimana salah ketik. Itu loh Pak. Ya. Makanya saya bilang, kalau begini kualitas kepolisian kita, laboratorium forensik kita, siapapun bisa kita Pak kena penjara Pak. Makanya saya Hmm, bilang saya seperti berjuang sendiri. Ahli-ahli yang saya ajak malah penakut. Begitu tantangannya polisi penakut. Coba ditarik dosen ITB, mereka paham tapi takut. hmm, hmm. Dosen-dosen UGM Ya. saya ajak, teman-teman saya takut. Ya udah, mereka akan bertindak sepuasnya. Kalau saya nggak berteriak. Baik. Kalau terhadap Jokowi, Pak, Bapak juga sangat berani kan, melebihi keberanian Gus Nur dan Bambang Tri ini. Ada udah tiga orang yang keberaniannya melebihi rata-rata. Artinya bisa jadi sangat mungkin Bapak akan digusnurkan juga. Ah, terserah lah Pak. Saya sudah dikasih pesan juga, terserah. Kalau nggak ada orang seperti saya, terus mau kita dijadikan keset kaki terus Pak. Harusnya kan lebih banyak sadar, ini nggak boleh.
Makanya saya bilang UGM harus membuka. Sebelum ada lagi korban-korban ini, UGM itu penuh darah itu. Dengan mereka tertutup, maka akan banyak lagi orang terpenjara. Dan ini, pengetahuan ini, karena saya berbasis sains, walaupun saya di penjara, pengetahuan ini tetap beredar. Itu Pak. Pengetahuan tidak akan mati ketika yang memberikan pengetahuan itu dikurung, bahkan dibunuh. Karena sudah sempat beredar. Mereka bukan takut terhadap saya, Pak. Terhadap analisa kebenaran ilmiah yang saya buat. Dan itu sudah beredar publik. Ya. Terakhir Pak, saya ingin konfirmasi tadi tempat KKN-nya Jokowi di Kabupaten Boyolali, kecamatan apa Pak ya? Desa apa Pak? Kalau Bapak mau persisnya, ya ini ada seseorang yang yang ada di dalam ruangan itu, penyusup Pak, yang memberikan saya potongan video di YouTube. Saya ada Heeh. potongan video di Bali Academy, itu ada potongan video, Bapak lihat aja nanti. Itu ada potongan video 30 menit. Kalau nggak salah pertemuannya 1 jam lebih, tapi Bapak itu menyusup aja gitu, berada di kalangan beberapa media itu, terus Heeh. katanya HP-nya mati di tengah jalan. Hmm. Akhirnya yang ada setengah itu di YouTube Bali Academy. Nah, Bapak itu juga lah yang memberikan video itu pada saya dan Hmm. mencatat apa Nama namanya nama info desa. tentang KKN. Saya taruh di X saya Pak, Rismon Hasilan Senipar. Heeh. Itu post yang terakhir. Di situ Bapak bisa lihat di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, dan Kabupaten Boyolali. Itulah Oh, pengakuan, bukan dari ini ya Pak ya, pengakuan dari teman katanya alumninya. temennya Dan Jokowi ya, kalau yang jawaban mengaku dari sebagai temennya. kalau jawaban dari Wakil Rektor masih kami cari. Masih masih disesuaikan dengan pengakuan itu. Baik Pak Rismon, terima kasih banyak. Oke Eh, Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak Rismon Terima ya. kasih Pak. Nanti